Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, diawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kita melaksanakan satu program, yaitu aksi nyata dari salah satu teman kita, adik kita, nanda kita, Pak Samsul, calon guru penggerak. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya menyerahkan ke Pak Samsul, sedikit saya memberikan gambaran bahwa aksi nyata salah satunya yaitu budaya positif yang juga di sekolah kita ini sudah terlaksana. Begitu pula dengan siswa-siswa kita. Dan harapan saya mudah-mudahan kedepannya apa yang harapan kita semua bisa terlaksana. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya serahkan kepada Pak Samsul, calon guru penggerak. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di cuaca yang mendung ini, tapi jangan sampai suasana hati juga ikut mendung. Tetap harus ceria Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas limpahannya, petunjuknya sebagai suri tauladan bagi kita semua, terutama kita sebagai guru-guru di dalam hal dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya secara pribadi saya sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, memfasilitasi saya dalam kegiatan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Bisa saya ceritakan sedikit awalnya, ini kegiatan sebenarnya adalah kegiatan mandiri. Akan tetapi dengan koordinasi oleh, kebetulan difasilitasi juga oleh Ibu Resti Januari sebagai penanggung jawab P5 juga, mengajak saya bagaimana kalau kita kolaborasi, kita rapat koordinasi P5 sekaligus membuat juga aksi nyata, memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk membuat aksi nyata, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Kemudian ucapan terima kasih juga sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya, dukungannya, supportnya selama ini. Dalam saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kapten Bone, betul-betul saya mendapatkan support dari Bapak Ibu, teman-teman di SMP Negeri 7 Tampone. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya, terima kasih. Baik, supaya lebih ceria lagi karena saya kurang bersemangat di siang-siang hari ini, kita kasih dulu tepuk semangat guys ya. Iya, supaya lebih ramai. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, oke, baik Bapak Ibu. Adapun aksi nyata yang saya lakukan ini adalah karena saya di program guru penggerak angkatan 7 sudah berlangsung selama
2 bulan. Kemudian terjeda oleh waktu karena alasan tahun anggaran. Kemudian dilanjutkan kembali dan sebagai tugas di setiap modul adalah membuat aksi nyata. Ya, jadi judulnya itu berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kalau berbicara masalah aksi nyata di SMP 7 ini, wah betul-betul saya ampun kalau ya, saya angkat tangan kalau Bapak Ibu kalau berbicara masalah aksi nyata. Hampir setiap saat itu ada di grup mengirimkan aksi nyatanya. Iya, itu sangat suatu bentuk apresiasi sekali bagi Bapak Ibu atas semangatnya, sehingga sekolah kita alhamdulillah di Bukit bagaimana posisinya sekarang? Ya sudah mantap lah katanya mengenai di PMM, karena ini modul yang kami pelajari di grup penggerak itu tidak jauh beda dengan di PMM, ya sama sih semuanya. Kemudian selanjutnya adapun yang akan saya bahas atau bagi pengalaman pemahaman kepada Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, ada 7 submateri. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Kemudian kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, 5 posisi kontrol. Ketujuh, segitiga restitusi. Ya, mungkin dari ketujuh ini Bapak Ibu sudah pernah membaca, mendengar. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah banyak yang sudah memahami terkait masalah materi budaya positif. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau tidak salah, di akhir penghujung tahun kemarin kita terpilih dari beberapa sekolah untuk melaksanakan workshop ya, workshop tentang budaya positif, dan kita kebetulan bergabung dengan SMP Negeri 1 Ampone yang kemarin sudah beredar sertifikatnya, walaupun saya tidak ada namanya, dan yang terlebih lagi yang edarkan linknya juga tidak ada namanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini perlu kita ketahui sebagai guru, karena kita menghadapi orang, kita menghadapi siswa, kita harus pahami siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita coba lihat, bandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, dari stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini terkadang saya juga sering mengalami. Terkadang apa yang saya pahami, yakini, saya juga ingin orang lain meyakini sama seperti saya. Padahal ini ada, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang berbeda pandangannya terhadap sesuatu. Kesimpulannya adalah masing-masing orang mempunyai pandangan terhadap sesuatu. Jadi kita tidak boleh paksakan sama pandangan kita terhadap sesuatu kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ini harus dirubah nantinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini ketika kita menghadapi siswa yang ada perilaku buruknya, itu selalu menghukum siswa dengan suatu kesalahan. Ya. Sedangkan teori kontrolnya itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun perilaku jahat itu pun memiliki tujuan. Nah, apa yang tugasnya kita sebagai guru adalah bagaimana mengarahkan tujuan itu ke area yang positif. Ya, kita bisa baca-baca ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol atau pilihannya adalah
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Coba sebagai saya akan memberikan simulasi sedikit kepada Bapak Ibu terkait masalah kontrol diri. Ya. Coba ambil Bapak Ibu perhatian yang sini. Coba tangannya digenggam. Ya. Anggaplah bahwa di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berarti bagi Bapak Ibu. Ya. Ada sesuatu yang Ibu jaga. Kemudian kita kasih stimulus. Coba Bapak Ibu pejamkan matanya. Stimulus pertama adalah ada orang yang ingin membuka tangan Bapak Ibu dengan cara memaksa. Bayangkan ada yang memaksa, kemudian kita berusaha mempertahankan karena apa yang kita pegang itu adalah sesuatu yang bernilai bagi kita. Apakah Bapak Ibu bersedia melepas? Tidak. Iya. Kemudian yang kedua, dengan cara dibujuk. Bapak Ibu dijanjikan uang banyak sekali. Ya, ada yang buka? Ada? Iya, ada yang buka, ada yang tetap mempertahankan. Yang ketiga, coba Bapak Ibu bayangkan nilai yang Bapak Ibu pegang itu sangat dibutuhkan oleh orang tua Bapak Ibu yang selama ini kita belum pernah memberikan sesuatu yang berarti. Kemudian orang tua kita datang untuk meminta apa yang kita lindungi itu untuk dibuka. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka? Bersedia. Alasannya kenapa kira-kira? Kenapa dibuka? Karena orang yang membutuhkan. Jadi siapa sebenarnya memegang kontrol kita? Sebenarnya pemegang kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Adapun kita membuka karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau kita betul-betul misalnya dalam keadaan yang tidak tertekan, kita akan menjaga apa yang kita yakini itu benar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke disiplin. Apakah makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa kira-kira yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Ya, terkadang kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan sebuah tata tertib atau aturan, betul? Iya. Kepatuhan, ada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Iya. Jadi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan orang lain? Secara jangka pendeknya bisa jadi, tetapi secara jangka panjang itu akan merusak baik dari segi psikologis anak maupun dari segi fisiknya. Ya. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang selama ini membudaya bagi kita selama ini bahwa nanti kita dikatakan disiplin kalau ada aturan. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa aturan itu diciptakan untuk dilanggar. Ya, coba bayangkan bagaimana Bapak Ibu kalau tidak ada aturan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian selanjutnya apa makna disiplin menurut para ahli? Ini saya ada dua angkat kutipan dari dua ahli ini. Menurut Ki Hajat Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin menurut Ki Hajat Dewantara adalah self disiplin atau disiplin diri sendiri. Kemudian sejalan dengan itu, Diana Gosen juga berpendapat bahwa disiplin adalah ini. Untuk menjadi seorang murid, pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau anjuran tertentu. Jadi disiplin itu berasal dari kata
disciple atau murid atau pengikut. Ya, jadi untuk menjadi pengikut harus ini paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sebuah aliran atau ajaran tertentu. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Inilah nilai-nilai kebajikan universal ini yang sebenarnya muara daripada program pendidikan di sekolah-sekolah. Apa yang diharapkan kepada anak didik kita adalah ini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada. Kemudian kita di kurikulum Merdeka kita mengenal ini. Nilai-nilai kebajikan ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang hari ini kita sudah setengah tahun lebih kita sudah melaksanakan ini. Ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Iya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus juga pahami mengapa manusia itu berbuat atau berperilaku, karena tentunya ada motivasi. Ya. Kita kalau bicara masalah motivasi, sering kita dengar ketika ada sesuatu kejadian yang dicari yang pertama apa motifnya. Ini adalah namanya motivasi. Ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari namanya hukuman. Biasanya siswa ini melakukan kepatuhan, melakukan suatu tindakan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh misalnya, apa yang terjadi kalau saya terlambat? Nah, dia ingin menghindari namanya hukuman karena mungkin di sekolahnya diterapkan namanya hukuman. Ya, setiap pelanggaran ada hukuman. Ini masuk dalam motivasi eksternal. Ya, ada motivasi dari luar. Ya, kan dia melakukan sesuatu karena takut akan hukuman, itu eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah level kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, dia mau berbuat kalau ada hadiahnya, ada imbalannya. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal karena ada imbalan. Pertanyaan yang muncul biasanya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi terkadang kalau kita keseringan memberikan hadiah, mengiming-iming hadiah kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu, mereka akan terpaku di sini, di motivasi ini, tidak bisa keluar dari sini, terbiasa. Makanya ketika kita tidak memberikan imbalan, maka dia akan merasa kecewa. Ya, ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang menjadi tujuan daripada disiplin positif, motivasi internal. Ini yang diharapkan dari program budaya positif atau disiplin positif supaya menumbuhkan motivasi dari dalam atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, dia akan menjadi orang, dia sadar bahwa saya melakukan ini karena saya yakini bahwa kalau saya seperti ini, saya akan menjadi seperti ini. Contoh misalnya, anak-anak akan datang tepat waktu karena dia meyakini bahwa kalau saya terbiasa tepat waktu, itu baik untuk saya. Nilai ini saya yakini nanti kedepannya saya akan berhasil kalau saya seperti ini terus. Ya, itulah
nilai-nilai kebajikan yang dia gini, sehingga muncullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan lagi motivasi dari luar atau eksternal. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Yayasan Dewantara ada namanya istilah merdeka ya, yang selalu digaungkan, kurikulum merdeka. Di sini ada kutipan dari Yayasan Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ya, kalau anak-anak sudah terbiasa motivasi dari dalam dirinya, dia sudah bisa mengontrol dirinya, jadi tidak perlu lagi ada kontrol dari orang lain, karena dia sudah bisa memerintah diri sendiri. Ya, kalau mungkin di agama juga dijelaskan bahwa musuh terbesar dalam diri kita adalah diri sendiri. Nah, itu maksud dari Bapak pendidikan kita Yayasan Dewantara. Selanjutnya, apa itu hukuman dan penghargaan? Nah, ternyata menurut ahli ini yang mengatakan ini adalah ahli KON, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang diminta atau membujuk, karena dorongannya adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Itu yang saya jelaskan tadi tentang penghargaan. Jadi di sini teori dari Alif Kohn mengatakan bahwa ternyata penghargaan dan hukuman itu sama kedudukannya ketika kita melaksanakan seperti ini. Ya. Kemudian dampak dari pemberian penghargaan yang secara terus-menerus, ya, itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan bisa menjadi penghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan lagi tidak menjadi efektif. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Iya. Terkadang kalau kita menjanjikan misalnya kepada anak bahwa siapa yang cepat selesai bisa pulang. Ya, terkadang ya, saya juga sering Bapak Ibu seperti itu. Di sini anak-anak tidak lagi mau tulisannya bagus, yang penting selesai, karena dia mau cepat pulang. Bukan lagi prosesnya, akan tetapi hasilnya. Jadi dalam memberikan penghargaan itu sebaiknya berikan penghargaan terhadap proses, jangan di hasilnya. Ya, karena ini akan bisa menurunkan kualitas, sama kreativitas juga. Anak-anak tidak bisa lagi mengembangkan diri karena tujuannya satu, supaya cepat selesai. Ya, mau tulisannya bagus, mau ya. Misalnya kalau ulangan, kalau yang dapat nilai tinggi begini, dikasih hadiah. Pokoknya bagaimana caranya untuk dapat nilai tinggi, mau menyontek, mau tidak ada lagi kreativitas. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sudah dijelaskan tadi di awal. Kemudian ada pun bentuk-bentuk apresiasi atau penghargaan dalam hal yang baik atau istilahnya kebajikan. Ini bisa kita pertimbangkan ini untuk memberikan penghargaan, yaitu berilah pengakuan secara khusus. Ya, misalnya ketika anak itu sudah ada perkembangan sedikit pun, walaupun bukan hadiah ya, dalam bentuk kata-kata, ya, sedikit pun perkembangan tetap dikasih penghargaan. Sudah ada perkembangan sedikit, kasih penghargaan supaya merasa dihargai, dihormati atas usaha yang telah dilakukan. Bukan semata-mata nanti pintar sekali baru dikasih penghargaan. Ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada seluruh murid atau bergantian. Jangan cuma satu orang saja yang paling pintar misalnya saja yang terus dikasih penghargaan, dipuji dan sebagainya. Nanti yang lain akan merasa insecure, ya, merasa down, down. Iya. Kemudian secara konsisten
Ya, ketika melakukan suatu perubahan, kasih lagi penghargaan, ya. Kemudian fokus kepada prosesnya, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hasil akhir yang kita berikan penghargaan, tetapi dari proses melakukan perubahan itu sendiri. Ini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalnya dalam situasi saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin kita kasih kata pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, ya. Ini hal-hal seperti ini yang perlu diberikan penghargaan. Contohnya ini ada juga, ya. Bapak Ibu sudah paham akan hal ini. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini kalau berbicara masalah hukuman dan konsekuensi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang hal ini karena kemarin sudah workshop tentang disiplin positif, dan salah satu materinya adalah bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu lahir dari aturan, sedangkan konsekuensi lahir dari kesepakatan. Gitu Bapak. Ya, mohon maaf kalau saya keliru. Mohon ini kan sekedar berbagi sharing pemahaman. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu lebih tepat lagi, tolong disampaikan kepada saya. Selanjutnya, ini kita lihat ada 2 tabel hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan. Ya, hukuman itu sifatnya menyakitkan. Atau ada hukuman yang menyenangkan? Tidak ada Bapak Ibu, ya. Namanya hukuman pasti ada rasa sakit, ya, walaupun berbeda-beda kadarnya. Sedangkan konsekuensi yang sesuatu harus terjadi, tidak sakit tapi terjadi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan ini. Ya, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contoh misalnya, kita kasih kasus, ya. Kalau anak telat masuk, saya terlambat 15 menit, kita kasih kalau dalam bentuk hukuman. Kalau saya biasanya, ya, suruh anak keliling lapangan, lari keliling lapangan. Tentu itu sangat menyakitkan secara fisik maupun hatinya. Pasti akan malu, apalagi di depan teman-temannya. Kalau konsekuensinya sesuatu, biasanya kalau konsekuensinya terlambat, baik itu apa? Kalau terlambat dicatat, atau terlambat 15 menit, maka akan dikasih tambahan waktu 15 menit setelah jam pembelajaran selesai. Bisa dilaksanakan di jam istirahat atau di jam pulang sebagai bentuk konsekuensi dari kesepakatan yang telah dilanggar. Iya. Hukuman, anak-anak akan menjadi membenci namanya kedisiplinan. Iya. Kita renungkan Bapak Ibu, apakah ini betul atau teori ini sesuai atau tidak, ya. Anak-anak akan membenci kedisiplinan kalau konsekuensinya adalah anak-anak akan menghargai disiplin. Ya, sudah bisa menghargai. Jadi sudah lebih positif daripada hukuman. Ya. Ini ada beberapa, nanti Bapak Ibu kita baca-baca saja, mendorong anak-anak menyakiti diri sendiri, ya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Karena adanya pemberian hukuman, terkadang anak-anak akan menyembunyikan suatu kesalahan. Misalnya di kelas, misalnya biasa kita berpaling ke depan, misalnya tiba-tiba ada yang ribut, ada yang berteriak. Kadang kita kalau bertanya siapa, tidak ada yang mau mengaku, kan? Tahu Bapak Ibu?
Tidak ada yang mau mengaku karena dia takut akan hukuman. Makanya anak-anak akan belajar menyembunyikan kesalahan, belajar berbohong. Ya, sedangkan konsekuensinya anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini tindakan guru. Coba kita sama-sama, Bapak Ibu, lihat ke atas tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi kita menentukan. Coba Bapak Ibu kan sudah saya paham sekali, sudah tahu, sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas, sudah tahu membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Ya, kita coba tes ini di atas. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman? Iya, hukuman. Selanjutnya yang kedua, tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, ini dan saya betulnya ini sudah paham betul ini tentang disiplin positif. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Ini sudah jelas hukuman. Ini biasa guru olahraga ini. Ya. Selanjutnya murid diminta untuk push up. Sama ya. Guru olahraga semua ini sampai bikin ini. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Apa? Ya. Konsekuensi. Ya, baik. Betul semua kayak ini. Membersihkan tumpahan air. Iya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian karena ya dalam bentuk hukuman. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu. Ya, ternyata saya betul apa yang saya katakan dari awal bahwa teman-teman dari SMP 7 kalau masalah disiplin positif mah lewat, sudah dimakan mentah-mentah itu. Iya. Selanjutnya kemudian ada muncul kata restitusi. Ya, selama ini kita mengenal namanya hukuman, konsekuensi, aturan, kesepakatan kelas, dan sekarang ada lagi namanya restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Kira-kira apa artinya restitusi? Ya, kita coba buka. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif antara siswa dengan guru ini dalam mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Jadi kesimpulannya restitusi adalah bagaimana caranya ketika ada anak-anak yang melanggar, membantu murid itu untuk menemukan kesalahannya, menyadarkan dirinya tentang kesalahannya, dan membantu mereka menemukan solusi dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah restitusi dan inilah tujuan muara lagi yang terbaru yang diharapkan kita bisa melaksanakan setelah menerapkan namanya konsekuensi. Jadi lanjutan dari konsekuensi adalah restitusi. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti ada juga sesi tanya jawab setelah slide selesai. Jadi kalau ada nanti yang tanyakan, tolong dicatat-catat memang tentang hal yang apa yang belum dipahami. Nah, selanjutnya, ya menurut para ahli ini memisahkannya, membandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Kalau istilahnya hukuman istilahkan sekarang adalah identitas gagal. Ya.
Sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses atau bisa dikatakan disiplin. Ya, coba kita telah bersama hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini tadi sudah dijelaskan di awal. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Ya. Jadi dalam restitusi itu siswa bisa diberikan pilihan terhadap apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan lagi guru yang kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, tidak seperti itu lagi ya. Selanjutnya ya kita cari yang ini bisa kita baca-baca. Korban mendapatkan keadilan, sedangkan kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Ya. Kalau hukuman dari segi murid akan tersakiti, dari konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman atas konsekuensi. Sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Jadi setelah mendapatkan kesalahan, anak itu diberikan penguatan supaya dia berpotensi untuk mendapatkan identitas sukses. Kalau kita berikan hukuman secara terus-menerus, berpotensi mendapatkan identitas gagal. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Ini ada contoh kalimatnya. Peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu. Itu dalam bentuk hukuman. Sedangkan konsekuensi kita akan bertanya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Ya. Kalau restitusi bagaimana lagi? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya. Dengan begitu muncullah diharapkannya muncul motivasi intrinsik dari diri siswa itu sendiri untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya. Kalau kita berikan hukuman terus-menerus, ya, mereka tidak akan lagi mau berubah secara sendiri. Dia hanya karena aturan. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Kita sudah jelaskan tadi bagaimana restitusi itu sendiri. Nah, ini di garis besar di sini adalah belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian dapat memperbaiki hubungan, ya. Kalau misalnya dibanding dengan hukuman, misalnya kita ada bapak ibu yang sering memberikan hukuman, tentu hubungan antara bapak dan bapak ibu guru dengan siswa akan menjadi ada sedikit yang tidak enak kalau kita sering memberikan hukuman. Kemudian ada tawaran, bukan lagi paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Jadi bagaimana restitusi itu menggali siswa itu sendiri, melatih siswa untuk melihat dirinya, merefleksikan dirinya tentang hal-hal yang tingkah laku yang selama ini mereka lakukan. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Jadi digali tindakannya, apa alasannya, itu semua ada wawancaranya. Ya. Apa alasannya? Karena terkadang ada anak-anak yang terlambat misalnya betul-betul karena memiliki alasan yang urgent, ya, misalnya yang tidak bisa dihindari. Ya. Tapi kita biasalah sama katakan semua, pokoknya apa yang terlambat semua harus jalan jongkok. Iya. Padahal ada anak misalnya karena orang tuanya memang sakit, baru-baru datang dari rumah sakit. Nah, itu yang kita tidak gali di situ. Ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Berfokus pada tindakan, fokus pada solusi. Ya. Jadi di setiap ada perilaku yang tidak sesuai,
Di situ ada selalu solusi-solusi yang ditawarkan, ya, penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada identitas identitas keberhasilannya, bukan lagi identitas gagal. Ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Iya, kalau saya lihat hampir di semua mata pelajaran ketika saya masuk sudah ada yang melakukan istilahnya sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu, ini lebih banyak yang menggunakan kata kesepakatan kelas berikut dengan konsekuensi terhadap kesepakatan itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, coba kita ada kasus di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila naik motor? Ya, kira-kira kalau tidak ada aturannya, Bapak Ibu akan tetap memakai helm? Tidak. Ya, berarti Bapak Ibu hanya takut pada aturan polisi, ya, karena ditilang. Padahal sebenarnya keyakinannya adalah bahwa kita yakini kalau kita memakai helm itu untuk demi keselamatan. Ya, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Nah, itu ada 1, 2 yang cukup 1 saja. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai kebajikan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk mendapatkan motivasi intrinsik itu, ini lebih mendukung ini untuk kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dibanding dengan peraturan-peraturan. Ya, jadi mengapa sekarang bukan lagi dianjurkan untuk di sekolah tidak ada lagi yang namanya peraturan, tapi yang ada adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah bagaimana cara-caranya. Bapak Ibu sudah lebih paham. Tentunya sebelum melakukan keyakinan kelas pasti mensosialisasikan dulu kepada siswa apa-apa, kemudian meminta siswa untuk mencurahkan apa-apa yang menurut mereka bisa yakini, nilai-nilai positif secara universal, ya, nilai-nilai kebajikan yang mereka akan yakini di kelas masing-masing. Tapi prinsip yang harus kita pahami di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, yang pertama yaitu bersifat abstrak. Kalau peraturan itu lebih rinci biasanya, misalnya larang membuang sampah, apalagi contoh peraturan, dilarang membuang sampah, dilarang sepatu, ya, harus di. Tapi kalau dalam bentuk bahasa dalam keyakinan kelas bisa saya contoh kemarin saya bikin, yaitu dengan kalimat semua ada tempatnya pada tempatnya. Jadi secara abstrak, secara umum bisa jadi sampah ada tempatnya, ada. Di mana tempatnya? Di tempat sampah. Tempat sampah di mana tempatnya? Ya tidak mungkin tempat sampah akan disimpan di situ, di meja. Nah, jadi dengan satu kalimat sudah kena semua, ya, mulai dari sampai tempatnya di mana, tempat sampah tempatnya di mana, sepatu tempatnya di mana, das tempatnya di mana. Ya, kita harus jelaskan kepada anak seperti itu. Ini perbedaannya adalah kalau peraturan itu lebih rinci, sedangkan keyakinan kelas berbentuk abstrak. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, secara umum Bapak Ibu, bukan khusus, ya. Jadi bisa secara umum bisa diyakini di dalam suatu komunitas atau dalam suatu kelompok. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Nah, tentu Bapak Ibu sudah paham ini, sudah belajar tentang disiplin positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu tadi sedikit saja, tetapi bersifat abstrak, secara umum, tidak terperinci. Jadi sedikit, tetapi banyak jangkauannya, maksudnya seperti itu. Iya, ada juga Bapak Ibu, saya kemarin yang membuat saya kenal CGP kemarin presentator. Saya kemarin ada filosofi Bugis. Saya sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat. Tapi saya kasih istilah trisipa. Saya gabungkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Bugis. Tri artinya tiga, sipa artinya dalam bahasa Bugis adalah sifat atau karakter atau tingkah laku. Nah, itu yang kemarin membuat fasilitator yang dari Bulukumba kemarin itu kasih jempol kepada orang Bone waktu kita tepuk tangan dulu ya, karena kemarin kita diberikan kesempatan untuk bagaimana pemahaman filosofi Ki-Hajar Dewantara yang sejalan dengan filsafat orang Bugis. Ya, itu saya angkat dan ternyata diapresiasi sampai dibentuk dalam suatu di dalam kelompok kami ada namanya Sabta Cita Triple Seven, boleh ada di kelas saya lain dari Bu Kiki. Itu ada disimpan di situ trisipa, dijadikan ikon ya untuk kelompok kami. Ya, sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ini. Kita ini bisa jadikan kalimat dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi, misalnya ada mungkin keyakinan kesepakatan kelas kemarin membuli tidak membuli teman. Ini kan masuk di dalam sipakat tahu, sipakat lebih dan sebagainya. Sipakat tahu kan saling menghargai, sipakat lebih saling memuliakan, sipakat ingat saling mengingatkan. Jadi kalau masalah dalam hal pergaulan sudah masuk semuanya, tidak ada lagi yang kalau ini diterapkan. Jadi Bapak Ibu dari awal kemarin itu saya rumuskan kalimat itu, saya selalu sampaikan tiap pagi setiap masuk di kelas. Itu saja, satu kalimat saja itu cukup, itu saja dulu untuk melakukan suatu perubahan. Dan Bapak Ibu boleh menggunakan kalimat itu dalam bentuk keyakinan kelas nantinya yang Bapak Ibu akan buat di kelas masing-masing. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya pasti ya, karena ini bersifat kelompok. Jadi apa yang siswa murid dapat yakini itu saja, jangan yang di luar-luar. Mencontoh misalnya dari Jawa, sedangkan budaya kita berbeda dari orang Barat misalnya, ya itu sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, semua warga kelas berkontribusi pasti ya, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan-masukannya, kemudian kita rangkum dalam bentuk bahasa yang positif, kita tempel Bapak Ibu ya, begitu ya mungkin Pak. Langkah-langkahnya kita tempel di ruang yang bisa orang lihat semua, atau kalau perlu kita tanda tangan semua di situ sebagai bentuk kita berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Dengan begitu siswa merasa dihargai ya dari apa yang menjadi keyakinan itu sendiri. Selanjutnya ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Dalam bentuk tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi kalimatnya dengan satu kata tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Menghormati orang lain itu keyakinan kelasnya. Ada tepat waktu, menghormati orang lain dalam bentuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ya. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau menghargai orang lain. Ini ya, ada beberapa ini. Kesehatan, ya, keselamatan, sama seperti yang memakai helm itu tadi adalah keselamatan.
Selanjutnya, Bapak Ibu, yang harus kita pahami juga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Karena kenapa? Siswa-siswi kita, orang, anak-anak kita berbuat sesuatu, berperilaku karena ada kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kecami, BC, survival. Kebutuhan akan bertahan hidup. Ini lebih ke kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, apalagi papan. Ya, ini kita akan berbuat. Misalnya anak-anak akan ketika lapar di kelas karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan gelisah, tidak fokus belajar karena kebutuhan akan bertahan hidupnya ini kita tidak penuhi. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang siswa SMP kita, ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu sangat dibutuhkan mereka. Rata-rata, kan saya sering nongkrong di BK bersama Ibu Martiana dan Pak Dian. Ternyata rata-rata anak-anak yang bermasalah itu karena rasa kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Rata-rata mereka dari background keluarga yang broken home. Datang ke sekolah kita juga tidak memberikan itu kasih sayang. Makanya mereka berontak, ya, berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terimanya kurang bagi mereka. Ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ini anak-anak kita tahu sekarang zamannya masih main-main. Jadi di dalam kurikulum Merdeka kita disarankan bagaimana Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak ada ini rasa kesenangannya ada di sekolah supaya bisa betah. Kemudian kebebasan dan penguasaan ini juga, ya. Di sini biasa anak-anak umur sekarang SMP itu sudah ada apa namanya, rasa ingin diperhatikan, rasa ingin menguasai. Ya, nah, itu yang harus kita pahami. Bagaimana potensi itu kan, itu semua potensi Bapak Ibu. Potensi itu kita arahkan ke hal-hal yang positif supaya perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol institusi. Sebagai guru kita harus paham. Kira-kira Bapak Ibu bisa baca di atas? Kecil ya? Ya, baik. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Kira-kira kita di mana Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah? Apakah kita teman, pemantau, atau manajer? Ya. Kalau saya semuanya. Sering, ya, masih biasa sebagai penghukum kadang, ya. Sekarang kadang, dulu sering, tapi sekarang sudah kadang. Umar, kenapa ketawa-ketawa Umarnya? Udah ada mungkin curhatan dari siswa tentang saya. Iya. Sini kita kaji satu persatu. Sebagai penghukum, guru biasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, saya dan terlambat. Ya, itu dia menghardik. Ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ini biasa lembut caranya, tetapi anak-anak itu akan merasa bersalah. Contoh misalnya mengatakan, kamu itu kenapa terlambat? Seharusnya kamu tidak terlambat. Ibu kecewa sama kamu. Anak-anak akan merasa bersalah. Nah, ini juga merupakan identitas gagal, ya. Karena menghindari namanya hukuman. Jadi 2 ini digolongkan dalam identitas gagal. Kemudian sebagai teman atau pemantau, ini biasa juga Bapak Ibu guru sering juga menjadi teman kepada siswa-siswanya, ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau misalnya, ayolah demi ibu deh, demi bapak deh, ya. Sudah kamu ini, kan kamu sudah janji. Nah, kemudian sebagai pemantau,
Nah, ini biasa hanya memberikan apa peraturannya, kamu sudah tahu kan? Nah, mengingatkan seperti itu. Nah, ini identitas berhasil sukses, tetapi masih dalam kontrol dari luar. Ya, yang masih kita ingat tadi materi sebelumnya tentang kontrol diri atau motivasi eksternal, kontrol dari luar ya. Nah, kita Bapak Ibu diharapkan ada pada posisi di manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Diharapkan siswa itu bisa memiliki kontrol diri. Nah, bagaimana caranya? Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswa, menyadarkan siswa akan kesalahannya, yang seperti saya ceritakan tadi, yang restitusi. Nah, ini nih yang namanya manajer, posisinya di sini. Pertanyaan apa yang biasa, kata-kata apa yang biasa disampaikan oleh guru yang sebagai manajer? Apa yang kita yakini bersama? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu kalau dalam posisi manajer. Hasilnya Bapak Ibu, dalam hal penghukum, anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Ini biasa ya. Ya lupa. Ya. Karena kalau tidak mau sendiri bersalah, ya, selalu menyembunyikan kesalahannya. Kemudian membuat rasa bersalah, siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ini sama saja ya. Kemudian sebagai teman, siswa akan ketergantungan. Kuli palece tutui. Ya, dia akan merasa ketergantungan kalau kita tidak memberikan solusi-solusi. Selanjutnya, kalau pemantau, anak-anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Biasa itu kunita ki magalo, tapi kalau di bongko ini, wah, dia negara. Karena ini hanya ini ya, sebagai pemantau. Kemudian inilah tujuan atau hasil yang kita inginkan adalah bagaimana menguatkan pribadi siswa itu melalui restitusi. Baik Bapak Ibu, ini coba kita lihat satu persatu. Pertanyaan siapa coba ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah guru penghukum? Ya, ini biasa ditanyakan oleh guru yang membuat orang merasa bersalah. Posisi membuat orang bersalah. Yang kalimat lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Iya, baik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, siapa yang biasa menjanjikan sesuatu itu adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Manajer, betul ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum juga. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa bedakan. Nah, inilah segitiga restitusi yang saya jelaskan di awal. Bagaimana cara menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas ini yang dibawa. Kemudian memvalidasi kesalahan atau kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada penjelasannya. Gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini memvalidasi apa yang pertama tadi, ini menstabilkan identitas ya. Kita bisa berikan pernyataan dulu. Jadi kalau ada yang bersalah tidak langsung dikasih kamu memang begitu apa dan sebagainya. Ya, kita kasih tenang dulu istilahnya ya. Kita bisa berbicara. Ini bisa kalimat-kalimat yang bisa muncul dari Bapak Ibu guru yang bisa kita lakukan adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi nak ya. Jadi jangan takut sama Bapak, sama Ibu. Karena terkadang kalau mereka takut, mereka tidak mau bicara ya. Kadang kalau mereka punya kesalahan tidak mau bicara. Jadi kita stabilkan dulu. Ini tidak ada manusia yang sempurna.
atau Bapak Ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada murid ketika melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Sini kalimat-kalimat yang muncul ini, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu dasar? Yang kelima tadi kebutuhan dasar, makanya kita harus memvalidasi tindakannya. Ya, sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya alasannya, kenapa terlambat misalnya. Apa yang penting buat kamu tuh, ya ini ada, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul. Misalnya kalau ada yang berkelahi karena diejek, ya kita bisa diselesaikan bukan dengan cara memukul seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita tawarkan solusinya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan akan keyakinan. Sini kan kalau kita sudah bikin keyakinan kelas, ketika anak-anak ada yang berbuat di luar daripada keyakinan, ini bisa ditanyakan di sini. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas kita? Ya. Mereka sudah tanyakan, oh ini Pak keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas mana yang kamu tidak sepakati atau kamu tidak lakukan atau kamu yang melanggar? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, supaya anak-anak diajak berpikir. Ya, karena terkadang kalau kita tanya anak-anak kita, apa tujuan kalian ke sekolah? Banyak di antara mereka yang tidak tahu. Banyak yang tidak saya hanya disuruh orang tua ke sekolah, mungkin ada yang motivasinya seperti itu, hanya menggugurkan kewajiban sebagai anak sekolah tanpa ada nilai-nilai yang mereka kejar. Ya, nah ini pentingnya melakukan namanya segitiga restitusi. Ya, dari Bapak Ibu sudah bisa mempraktikkan ini ketika di kelasnya ada tindakan yang tidak sepatutnya, bisa melakukan aksi ini, yaitu segitiga restitusi. Sini yang pertama tadi saya ulangi, ini menstabilkan identitas. Ya, ada pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan di akhir Bapak Ibu bisa menawarkan solusi kepada anak. Misalnya kalau terlambat, kamu kan sudah tahu kesalahan kamu, ya. Kira-kira apa yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kan kesalahannya misalnya terlambat, dia sudah tahu apa penyebabnya, karena terlambat bangun, apa penyebabnya karena main game, apa yang kamu bisa rubah. Nah, saya janji Pak, saya akan tidur lebih awal, saya tidak akan main game. Berikan apresiasi, terima kasih kamu sudah memberikan solusinya. Insya Allah kita akan sama-sama melakukan ini. Saya akan pantau, mudah-mudahan besok sudah tidak terlambat lagi. Dengan begitu harapannya motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada saya putarkan sedikit contoh pelaksanaan restitusi. Ya. Ya, saya ini ada skenario kasus 1, ya, penerapan segitiga restitusi. Kasus 2 yang tadi habis. Yang tidak besar suaranya. Nah, ini tidak besar suaranya karena waktu ini adalah tugas kemarin ya, waktu seni, jadi tidak terlalu kedengaran. Jadi langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, Bapak Ibu bisa nanti ada juga di PMB mungkin segitiga restitusi. Iya.
Ya. Ya, ini sudah ditawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ya. Jadi anak-anak sendiri yang bicara apa yang diajak berbicara. Kalau ada anak-anak yang kita kalau habis kan sudah bisa ini berbicara seperti itu. Kalau misalnya anak-anak yang tidak lancar, pakai bahasa Bugis saja, kita pancing saja, kita stimulus dengan kalimat-kalimat yang bisa mereka pahami. Ya, Bapak Ibu bisa mencoba. Kalau misalnya dalam kelasnya ada yang melanggar, dicoba direstitusi namanya. Ya. Ya, sambil bakti. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa pahami, dan saya kasih kesempatan untuk dua penanya. Saya serahkan kepada Ibu Endang sebagai moderator. Silakan sebagai penutup. Baiklah, teman-teman yang saya hormati, aplaus dulu untuk materi Pak Samsul. Baiklah teman-teman, untuk mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi. Masukannya atau mau bertanya silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, silakan. Ibu Rizky, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mengenai 5 posisi kontrol guru tadi, kan ada sebagai teman, sebagai penghukum, manajer, dan seterusnya. Nah, dari sebagai guru, apakah kita harus selalu jadi manajer saja? Atau bagaimana menurut Pak Samsul? Dari kelima posisi kontrol tersebut, Pak, kita harus selalu berposisi sebagai manajer? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rizky yang memberikan pertanyaan yang luar biasa. Jadi ini menurut para ahli ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan kita harus melihat ini di manakah kita sebenarnya. Ya, tentunya tujuan kita sebenarnya tujuan daripada teori ini adalah kita menuju ke posisi manajer tujuannya. Akan tetapi di dalam berbagai kondisi, misalnya terkadang memang kita menemukan tindakan-tindakan anak-anak yang perlu memang ada hukuman. Ya, kita tidak selamanya terus di manajer, tetapi kita berusaha untuk ada di tahap manajer. Apalagi ini kan kalau kita di tahap manajer, artinya diharapkan siswa itu yang bisa siswa yang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, kalau di lingkungan sekolah kita, saya rasa kita belum bisa sepenuhnya di sini, tetapi kita berusaha. Ya. Kemudian di sini yang dihindari, ya, kita sebagai penghukum untuk mendisiplinkan anak-anak itu menghukum salah satu contoh, salah satu jalan untuk mendisiplinkan itu bisa dengan hukuman. Tetapi bagaimana caranya itu dihindari? Ya, ini sebagai identitas gagal, ya, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebisa mungkin kita hindari ini yang kedua. Ya, Bapak Ibu, kalau menjadi teman, pemantau, ya, kita sudah kita maksudnya diharapkan untuk ada di posisi ini untuk identitas berhasil. Ya. Kalau yang sekarang sebagai teman, sebagai pemantau, boleh silakan jalankan, tetapi hindari yang ingin penghukum dan pembuat rasa bersalah. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau kita ada di posisi manajer. Jadi bukan seharusnya setiap saat kita harus berada di manajer. Ya. Jadi kalau pertanyaannya lagi, bagaimana anak-anak kalau misalnya sudah diberikan restitusi masih seperti itu? Jawabannya yang bersabar, karena memang ini manajer ini
apalagi restitusi itu dampaknya panjang, hasilnya tidak dilihat hari ini, tetapi hasilnya jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu, tidak instan. Beda dengan hukuman penghukum atau pembuat tersebut salah. Anak-anak langsung menjadi, misalnya ada yang ribut misalnya, awas kalau ribut saya bisa keluar. Anak-anak sudah pasti tidak ribut, tetapi di dalam hatinya itu tidak bersih, tidak seikhlasnya untuk melakukan patuh terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi diusahakan untuk ini, manajer apa yang kita lakukan, yaitu dengan restitusi tadi. Mungkin seperti itu Ibu Ki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Pak Samsul, sedikit juga saya tadi tersimak dengan restitusi. Jadi intinya restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi itu. Inti dari restitusi ini bagaimana anak-anak ini sadar dengan apa yang dia lakukan, sadar dan bertanggung jawab bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan, contohnya saja membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi kita memberikan semacam kepada Nana supaya Nana itu sadar bahwa hal apa yang saya lakukan itu salah. Itu. Jadi belajar dari kesalahan. Kemudian tadi ada juga sedikit sedengar tadi masalah proses penghargaan. Jadi yang kita lihat itu adalah prosesnya ya Pak Sam. Prosesnya bukan hasil. Jadi proses. Karena kadang-kadang saya juga menyadari seperti ini. Siapa yang sudah bisa pulang? Padahal kita tidak menyadari prosesnya bagaimana, sudah betul apa tidak? Ya kan begitu Pak Sam? Iya, seperti itu. Sekedar tambahan saja. Mungkin masih ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu Pak Yusuf, tidak ada lagi? Tidak ada, cukup? Paham semua Dik? Saya kembalikan dulu ke Pak Samsul, mungkin ada tambahan sedikit atau bagaimana? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang disampaikan tadi tentang masukan yang disampaikan tadi oleh Ibu Indah Sita ini betul sekali tentang restitusi, yaitu bagaimana anak-anak menyadarkan dirinya, membantu menyadarkan dirinya tentang tindakan-tindakan mereka, dan bagaimana caranya anak-anak itu bertanggung jawab. Bagaimana caranya bertanggung jawab ya? Mencari solusi-solusi dari kesalahan-kesalahan, memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih membersamai saya dalam hal melakukan aksi nyata. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan 2 poin inti yang Bapak Ibu bisa kita lakukan, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu sudah membuat namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah merupakan bagian dari keyakinan kelas, nilai-nilai positif dari keyakinan kelas. Ya, jadi silakan lanjutkan, meskipun dengan konsekuensinya. Akan tetapi bagaimana diupayakan ada restitusi di dalamnya. Ya, dari konsekuensi itu kita coba ada restitusi lagi, sambungannya daripada kesepakatan kelas. Kan? Kesepakatan kelas kan ada konsekuensi. Nah, bagaimana setelah konsekuensi itu ada restitusi. Coba kita sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memperbaiki itu. Mungkin seperti itu. Sekali lagi, yang kedua bisa Bapak Ibu lakukan tadi keyakinan kelas dan restitusi. Ya, 2 poin besar di sini itu keyakinan kelas dan restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira sudah cukup.
Sampai di sini pertemuan kita tentang program dari salah satu teman kita yaitu Pak Samsul. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.